Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengantar manajemen yang beranggotakan Risma Kusumasari dengan NIM 163, Anggun Fitriani dengan NIM 165, dan Diah Amanda dengan NIM 175 ingin mempresentasikan mengenai Operation Management. Pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Kegiatan manajemen operasional erat kaitannya dengan bermacam aktivitas perusahaan dalam melakukan pengubahan rangkaian input dasar seperti pengubahan input bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lain menjadi output untuk konsumen. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen operasional. Tujuan manajemen operasional dibagikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, manajemen ini bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan atau dikenal juga dengan efisiensi. Yang kedua, mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan atau dikenal juga dengan productivity. Yang ketiga, bertujuan meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan, dikenal juga dengan istilah ekonomi. Yang keempat, memiliki tujuan meningkatkan kualitas perusahaan atau dikenal juga dengan quality. Dan yang kelima, mempunyai tujuan mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin, dikenal juga dengan reduce processing time. Dalam manajemen operasional, tentu saja memiliki berbagai strategi. Yang pertama yaitu memanfaatkan data. Manajer operasional yang cerdas bergantung pada data yang berkualitas, akurat, dan andal untuk perencanaan, pemasaran, strategis, dan pengambil keputusan. Dua jenis analisis data yang umum digunakan adalah metrik efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, mengontrol data. Terkadang data bisa berjumlah sangat banyak dan hasilnya berbeda-beda sehingga sulit untuk dibandingkan. Untungnya, dengan bantuan sistem dan perangkat lunak mutakhir, manajer dapat melihat, mengelola, dan menganalisis data dengan lebih mudah dan terorganisir. Yang ketiga, menganalisis persediaan. Inventaris akan dapat dengan lebih mudah dianalisis apabila perusahaan menggunakan perangkat lunak manajemen inventaris. Alat ini juga akan memudahkan manajer untuk mengkategorikan produknya atau analisis ABC. Yang keempat, menentukan tujuan dan memproyeksikan hasil. Menetapkan tujuan memberikan arah dan motivasi kepada perusahaan dan karyawannya. Memprediksi hasil memberikan harapan sekaligus memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan persiapan dalam menghadapi hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Yang kelima, merancang proses. Manajer operasional bekerja keras dalam membuat penelitian terbaik, perkiraan yang akurat, dan pengembangan yang tepat dari proses yang baik. Semua ini pada akhirnya akan berujung pada hasil yang bertahan lama. Yang terakhir yaitu pengelolaan SDM. Mengelola karyawan sangat penting untuk kesuksesan bisnis karena mereka adalah tulang punggung banyak perusahaan. Tanpa orang-orang ini, aktivitas bisnis sehari-hari akan berhenti dan perusahaan tidak akan dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Adapun contoh dari manajemen operasional yaitu yang pertama, operasional perusahaan penghasil barang, antara lain pertanian, manufaktur, perkebunan, perikanan, pertambangan, konstruksi, otomotif, perumahan, pabrik pembuatan produk barang, serta industri berat atau ringan. Yang kedua, contoh kegiatan operasional manajemen dalam perusahaan jasa, misalnya pendidikan, hukum, perbankan, asuransi, kesehatan, layanan masyarakat, transportasi, perdagangan, hiburan, administrasi, real estate, jasa profesional, dan jasa reparasi. Definisi efektivitas operasional. Meningkatkan efektivitas operasional dapat mengambil banyak bentuk, seperti meningkatkan kualitas produk atau proses, mengurangi cacat, mengembangkan produk yang lebih baik lebih cepat, menerapkan proses produksi yang lebih baik, menggunakan peralatan model baru, memperluas kapasitas, meningkatkan pengujian,
meningkatkan pengiriman tepat waktu, merampingkan pembelian, outsourcing kegiatan non-strategis, menghilangkan pemborosan, menggunakan teknologi yang lebih maju, memotivasi karyawan lebih baik, mengurangi ketidakhadiran, meningkatkan kesehatan dan keselamatan tempat kerja, meningkatkan kepuasan pelanggan, atau memberdayakan pembelajaran organisasi. Prinsip efektivitas operasional. Prinsip pertama, karena sumber daya yang terbatas menentukan kapasitas. Upaya untuk meningkatkan output harus fokus pada sumber daya hotline ini. Prinsip yang kedua, proses harus sesuai dengan kebutuhan produk atau layanan diproduksi. Prinsip ketiga, bisnis jasa harus menyelesaikan serangkaian tantangan unik yang didorong oleh intensitas tenaga kerja dan tingkat interaksi dan penyesuaian yang diharapkan. Prinsip yang keempat, antrian. Pelanggan harus dikelola untuk menyeimbangkan biaya langsung dan tidak langsung dari membuat pelanggan menunggu versi waktu server yang menganggur. Prinsip yang kelima, kualitas tinggi mungkin tidak gratis tetapi bisa menjadi investasi yang bagus. Prinsip yang keenam yaitu pencegahan biaya kurang dari inspeksi atau koreksi. Manajemen operasional dalam kurikulum MBA. Sebagian besar sekolah bisnis terkemuka menawarkan beberapa kursus dalam manajemen operasi, umumnya dengan satu sebagai kursus inti yang diperlukan. Beberapa menawarkan pilihan lebih lanjut dalam alat operasi inti, seperti metode kualitas 6 Sigma kebanggaan yang dipelopori oleh Motorola dan diadopsi oleh banyak perusahaan Fortune 500. Itu tadi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.